Alhamdulillah hujan terus ya, rezekinya lancar. Pagi ini hujan banget ya. Iya, soalnya kan mau masuk tahun baru Imlek ya kan. Iya, benar. Tahu nggak katanya di tahun baru nanti Imleknya nanti ya, itu kan masuknya ke tahun Ular. sionya sio ular kayu. Ular kayu. Tahukah kalian sio yang paling beruntung nanti apa? Apa? Sio ayam. Kenapa kok gitu? Soalnya ayam itu bunyinya sekarang makin unik. Gimana? Om transfer om. Tapi ya, kamu kenapa rambut kamu kok hari ini nggak fabulous? Kenapa? Kenapa kamu? Gua acak-acakan. Udah nggak apa-apa, udah oke. Udah oke lah Karen, ya udah. Ini mau sampai Kita semua kemana? udah oke kok di sini, apalagi yang kurang dari kita. Iya. Cuma satu kurangnya kita. Apa? Kurang Kurang waras. pasangan. Enggak, insya Allah bisa ada yang bisa menerima kita apa adanya. Ya, buat sobat Ambiar, semoga hujan yang deras di pagi hari ini bisa membawa rezeki buat kita semua. Amin. Amin. Jadi pagi hari Kenapa? Lu punya pasangan baru? Kok nggak ngomong sih? justru tadi Oh, lu pacaran nih kemarin? dengar aku dikasih kemeja sama Karen, ini warna putih sama sepatu. Terus Kak Dewi bilang, King, kok kemejanya Jangan gitu dong, King. Nggak mau, King. Kenapa? Kok kemejanya kenapa? Nggak. Gak apa sih maksudnya? Mirip sama siapa? wangi banget ya Kak Dewi? Gua bilang, Oh. Dewi, iya wangi banget ya Dewi lagi jatuh tuh. cinta. Wih, aduh kita mah seneng banget kalau kamu Sama jatuh cinta. siapa? Ya sama siapapun Sama itu kita ini, doakan Kak. lah. Ya gue Pokoknya. jatuh cinta sama pasangan gue, tapi gue kan nggak tahu siapa pasangan gue. Ya amin. Lu bisa ikutin sama bintang tamu yang satu Ada ini. bapak-bapak kalau dipanggil bapak. Ini 12 tahun berumah Ya tangga. masa loh. mbak-mbak. Guys, 12 tahun berumah tangga itu kan pasti bukan hal yang mudah, ya nggak sih? Punya Bapak, anak Pak. 3, usaha juga banyak, Iya. sibuk sana sini. Bagi Iya. waktunya tuh gimana? Kita tuh bingung loh kadang sama Iya. Mau di mana sih posisi sama ini gue? bintang Kayaknya tamu perlu yang ditiru deh, ya kan? benar dengan segala macam kesibukannya tapi bisa tetap menjaga keluarganya harmonis ya. Ya, bagaimana rahasianya bisa harmonis 12 tahun? Iya Ya ya, kan? heran ya kita 1 tahun aja udah. 1 tahun mentok selesai ketok ya. Makanya kita mau cari tahu ya, Ya, apa rahasia bener. bahagia bersama dengan Iya. istri dan juga keluarga di Bener tengah-tengah sih, tapi- kesibukannya. Dia suka banget touring naik motor. Di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan ini dia Ananda Omes. Omes. Selamat pagi. Alhamdulillah. Silakan Ananda Omes, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Aduh. Selamat pagi, aduh. Lucu banget ya. Terima kasih banyak. Keren gayanya ya. Padahal Omes tuh ada program di Trans TV, tapi Iya. susah banget Ya, kita udah panggil Sus. Omes dari kapan ya? dari zaman 97. purba. Enggak, karena kan kebetulan teman-teman tuh hebat banget bisa bangun pagi setiap hari, luar biasa teman. Kita bisa bangun pagi. Kita bukan morning person. Ya, Iya. itu semua karena cicilan ya. Omes, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Yang Omes, menyempatkan waktunya dan mau bangun pagi untuk Terima pagi-pagi. kasih. kalau disuruh Sudah milih, lebih milih touring sama geng prediksi atau nemenin istri belanja? Lebih milih jadi Host Dreambox Indonesia. milih istri lah. Milih istri tapi takut. Benar. Makanya takut Nah, benar jawabnya. tuh. Kalau cowok itu aman, enggak, cari aman. cowok itu enggak pernah Cari takut aman. sama istri. Sebentar. Cowok Guys, itu nggak pernah- dengerin. Kalau apa? Gimana? Cowok itu enggak pernah takut sama istri. Tapi Respect. Dari Sayang, I love you sayang. respect. Enggak ada takut. Laki-laki itu harus memimpin. Tapi Itu teorinya itu, Teorinya prakteknya mah begitu. takut, udah poinnya gitu aja, respect lah. maaf kalau buat dia bukan respect. Gak ada ceritanya. Respect. Gak ada ceritanya laki-laki tuh takut sama perempuan. nggak ada. Nggak ada Iya. ceritanya. Walaupun mantan lu takut sama lu semua ya. Ambiar, kita mau kasih lihat ini dia cerita masa lalu Ananda Omes ya. Dari dulu sampai dengan sekarang menjadi seorang presenter wahid di Indonesia. Kita lihat satu ini. Pagi-pagi nih. Omes, Mes. Jadi kan kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Terus pernah ngamen di Dago di Bandung. Pernah. Itu siapa yang ngajakin, Mes? Enggak, kita berteman bertiga satu kos-kosan gitu, tapi kita setiap weekend tuh ngamen. Gitu. Terus duit ngamennya tuh emang beneran buat makan di malam itu. Hah, udah kekumpul duit. Ayo kita cari makan gitu. Kalau nggak dikasih makan sama, tahu kan kalau yang di Bandung suka ada banyak ini kafe-kafe roti bakar. Oh, yang di pinggir-pinggir itu. Jadi selesai ngamen baru dikasih mie instan, makanan kayak Tapi gitu-gitu masih ada sama yang mereka. ngasih duit. Ada yang ngasih duit dan kita selalu dandan rapih. Karena berharap ada tante-tante lewat. Tante Masa iya? Jangan gitu ya. Nggak ada lah kalau ngamen kasep gini mas, pasti yang nyawer. Nih tante nih tergabung dalam GNO, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh nih.
Omes, tapi bedanya gini loh, kalau di Bandung itu ya Sobat Ambiar, banyak yang ngamen tapi belum tentu dia ini membutuhkan uang. Kalau di Iya. Bandung apalagi di Dago itu kan memang tempat nongkrong ya. Iya. Kadang orang ngamen di sana cuman buat pengen nongkrong aja. Iya. Kalau Omes saat itu Kalau Mas gimana? Omes nggak punya uang atau gimana? Kalau saat itu sih emang buat makan, nyari makan. Jadi Nggak punya saya uang. saya nggak pernah bilang nggak punya uang, cukup lah, cukup. Cuman kan emang lagi mahasiswa ya, pengen jajan ini, pengen jajan itu, jadi uangnya habis duluan. Jadi kita nyari duit buat, gue lapar lagi mau nyari makan yuk, tapi sambil ngamen gitu. Maksudnya uang tambahan. Ya bisa dibilang uang tambahan, tapi sebetulnya juga Butuh. nggak butuh. Oh. Mes, Itu soalnya kan selama kuliah juga gua itu sambil Apa tahu SPB, Iya, Sales SPB. Promotion Boy. Oh, Jadi gua pernah? tuh berjualan susu selama 3 tahun selama sambil kuliah. Oh, Jadi gitu. gua tuh di supermarket yang jualan susu. Halo, mau seri susu apa ini? Gua bersihin raknya gitu. Kalau kita dulu rokok ya, rokok di SPG. mall gitu. pakai rok segini kan. Ya, jadi misalkan kayak gini, rokok, rokok. Mes, tapi orang tua, maaf ya kalau boleh tahu, Iya. waktu Omes kuliah di Bandung, orang tua kerja waktu itu jadi apa? Pegawai negeri. Pegawai negeri. Bapak pegawai negeri, ibu rumah tangga biasa. Tapi lancar sebetulnya uang bulanan dari orang tua. Alhamdulillah, karena kalau dari dulu prinsip orang tua saya itu lebih baik, nomor satu itu pendidikan. Jadi almarhum bapak tuh selalu bilang, bapak tidak bisa memberikan kamu apa-apa, selain pelajaran di rumah ya, yang bisa bapak berikan, warisan dari bapak itu hanya pendidikan yang baik. Jadi anak-anaknya tuh semua dipaksa untuk kuliah dan sampai lulus. Gitu. Dan serba ngepas sebetulnya. Makanya uangnya nggak cukup sebenarnya karena mungkin anak-anak zaman kuliah tuh kan biasanya ya itu yang tadi dibilang pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen Iya. itu. Sementara sama orang tuanya dibatas kan sebenarnya. Maksudnya sebulan segini cukup nggak cukup mahit segitu gitu. Nah, kayak begitu. Tapi memang mau minta tambahan juga nggak bisa. Ya udah dicukupin segitu. Udah cukupin sebulannya. segitu. Dari dulu kan kayak minta kendaraan lah, motor. Dari dulu, gini, di rumah saya pribadi, orang tua saya, kami tidak pernah punya kendaraan pribadi sama sekali. Even itu motor. Dari dulu? Dari dulu, bapak saya nggak punya mobil apalagi. Motor pun apalagi. Kami nggak punya kendaraan sama sekali. Saya tidak pernah merasakan punya kendaraan pribadi. Waktu zaman SMA, kuliah kan kita suka gitu kan. Iya. Wah pengen beli motor, anak laki lah. Oh dulu apa, pengen beli motor. Nggak, nanti aja. Padahal kita tahu, duitnya ditabungin buat saya bayar kuliah, kakak saya kuliah, adik saya kuliah gitu. Omes berapa bersaudara sih? 3. Tiga Aslinya 4, kakak saya yang nomor 2 udah nggak ada. Jadi sekarang kita sisa bertiga. Padahal Omes calling kita ya dulu ya Karen ya. Ngapain? Gua ngapain ya? Enggak, kita berbisnis gitu maksudnya jadi punya uang tambahan gitu. Oh, seharusnya. Seharusnya calling kita bisnis Iya. Jangan, ya. Mas, nanti ada kampung. Bikin warung. Mes, tapi akhirnya lulus kuliah tepat waktu atau agak sedikit molor karena ada kesibukan, suka jadi musisi jalanan, suka nongkrong ngamen di Dago. Justru molornya gara-gara pertamanya masuk sini. Extravaganza. Trans TV Extravaganza. Jadi itu udah tinggal skripsi, keterima di Extravaganza, bapak meninggal. Jadi mau nggak mau kan sebagai anak laki-laki tertua, ngebalik tuh harus jadi tulang punggung keluarga. Jadi oke deh, fokus dulu bekerja secukup-cukupnya karena masih ada adik yang harus kuliah, masih ada ibu sendirian di rumah. Jadi udah fokus kerja dulu 3 tahun, baru dapat surat cinta tuh dari kampus. Kebetulan kuliah di Unpad, dapat surat cinta dari Unpad. Kalau tidak ini akan Keluarkan. Drop keluarkan di DO. Makanya langsung udah itu balik dulu ke Bandung tuh, berhenti semua dulu kan, insert, ada apa Iya, sempat close program-program insert apa, ya. ada program-program apa. Izin dulu semuanya berhenti 3 bulan benar-benar balik ke Bandung ngerjain skripsi sampai selesai. Oke, Omes tadi bilang bahwa Omes dan juga keluarga dari zaman dulu tuh nggak pernah punya kendaraan, tidak pernah merasakan naik kendaraan pribadi. Pertama kali beli kendaraan masih ingat kapan? Masih ingat? Waktu? Zaman kuliah. Kuliah. Zaman kuliah pakai uang sendiri, beli motor tua tahun 80-an yang akhirnya saya pakai. Kan saya asli Sukabumi. Ya. Saya pakai pulang pergi Sukabumi Bandung kalau mudik. Dan sampai sekarang motornya masih ada. Berapa harganya dulu? 2 juta kurang lebih. 2 juta? 2 Oh, juta back 500. jual? Bukan. Bebek 70? Binter Mercy. Oh, wih. Wah, masih ada ya sampai sekarang ya? Masih ada sampai Sejarah sekarang. nggak bisa Rawat dilupakan. rapi sampai Tapi mungkin sekarang. ini juga nggak bisa dilupakan sama Omes, ada satu sosok yang membantu dia. Kita mau ngajak Omes untuk flashback. Omes masih ingat nggak?
Cerita Omes yang pernah hampir ditikam geng motor saat di Bandung hingga menyebutkan jasa seseorang yang bernama Bambang. Jadi pernah hampir ditikam geng motor. Ya, Gimana? Malam-malam. ini sih jadi cerita lucu ya. Tapi bagi saya sebetulnya ini saya bersyukur sama Yang Maha Kuasa karena ini antara hidup dan mati sebetulnya. Saya lagi kan kuliah, malam-malam lapar tuh jam 2 pagi pakai motor daerah Dago situ turun. Tiba-tiba ada motor nyalip. Kok ada motor nyalip? Terus pelan-pelan pas mau saya salip lagi, mau saya susul dari kanan nendang satu orang. Dek, saya jatuh. Ngek. Ada banyak motor, bawa parang, bawa pecahan botol, semua udah begini-begini. Kunci motor saya diambil kan supaya nggak bisa ngejar. Iya. Saya dipegang begini, udah dipegangin, udah mau nggak tahu lah, mau dipukulin atau mau mungkin di. Waktu itu kan zaman saya lagi kenceng-kencengnya geng motor Iya, di sana. iya. Bahkan sampai ada yang tembak di tempat, Betul, spanduk. iya. Kalau ketemu begitu boleh ditembak di tempat sama pihak berwajib. Udah begitu, saya udah pasrah tuh. Terus saya mikir, kan saya dari dulu emang anak teater. Saya mikir, ini orang-orang bawa alkohol kan. Ini antara ada orang yang konyol, mohon maaf, sama ada orang yang mungkin agak bodoh gitu. Saya nekat lah. Sambil dipegang, sambil mereka begini parang, gue bunuh lu, gue bunuh pakai bahasa Sunda lah. Gue, apa istilahnya tuh? Kadek ku aing, saya dicacak ku aing. Mana bu, lu anak mana? Sangkanya mungkin geng motor lain, diambilin handphone, dipegangin. Saya teriak gini, lu mau bunuh gua? Teriak tuh. Kalian mau bunuh gua? Bunuh gua sekarang, nggak apa-apa nih. Bunuh gua sekarang. Tapi inget, lu semua gua tandain. Lu nggak tahu gua siapa. Lu semua bakal mati. Nggak cuman lu, bokap lu, nyokap lu, ade lu. Gua bakal cacah-cacah, gua karungin. Lu nggak tahu siapa gua bilang. Wah, berani nantangin gua. Ayo. Apa? Ini aja sabet aja, udah pakai golok aja udah. Bunuh, gue nggak takut, bunuh gue. Gue bakal cari, keluarga gue bakal cari rumah kalian masing-masing. Gue bakar rumah kalian, gue bakar keluarga lu, nggak cuma lu yang gue bunuh. Lu nggak tahu siapa gue, lu siapa? Terus gue ngomong, gue teriak, gue adiknya Kang Bambang. Gua bilang. Ada sebuah klub motor di Bandung yang emang sangat disegani, namanya Brotherhood, teman-teman saya juga. Gue adiknya Kang Bambang, Brotherhood Dago. Rumah gue di sini. Lu mati, nggak apa-apa bunuh gua, tapi lu mati, sekeluarga lu mati. Ada yang, makanya gua pikir kan, wah ada yang konyol, kalau ada yang bodoh, ada yang nyeletuk. Apa tuh katanya? Bener, gua tahu, sambil mabok tuh. bener, adanya Kang Bambang. Oh yang bener, adanya Kang Bambang, bener. Kabur. Terus pada kabur, kunci motor tadi, lu bawa kunci motor gua, lu yang mati duluan. Lempar bawa kunci motor, set. Selesai, gua duduk, gemeteran, nelfon temen. Halo, tolongin gua di sini. Ya, kenapa? Gua tadi mau dibegal. Iya. Terus lu ngomong apa? Gua selamat. Terus emang lu ngomong apaan? Gua bilang, gua ngomong, gua adanya Kang Bambang. Kang Bambang, Brotherhood Dago. Iya. Emang lu adanya Kang Bambang? Bukan. Lu kenal Kang Bambang? Enggak. Lu tahu di Brotherhood ada Kang Bambang? Enggak tahu, sumpah. Gua asal ngomong aja. Terus teman gua, terus kenapa ngomong Bambang? Bambang kan biasanya orang Jawa. Kenapa nggak Asep, Kang Didin, Kang Atang, itu nama Sunda? Nggak tahu lah, gue bilang. Udah gemeter, jadi gue terselamatkan oleh Kang Bambang yang fiktif. Oh fiktif. Besok-besok kalau ada yang begal lagi bilang aja, gua adiknya Karen Delano. Dia juga anak moge. Oh. Motor gemes. Tapi jangan diulang ya cerita ini. Takutnya nanti ada yang begitu ke kalian dibegal. Gua adanya cerita si Omes. Tapi itu gua sangat terselamatkan. Karena itu Pak benar-benar Bambang itu ya. ngarang. Itu ngarang. Selewat aja, udah ngarang deh. Gitu. Mungkin karena turunan ini kali ya, maksudnya belajar kabaret, jadi bisa aktif Ya. segala macamnya. Mes yang ngasih nama Omes tuh siapa? Kan nama aslinya adalah Ananda Rusdiana ya, Mes? Iya bener, sangat Hungaria sekali ya. Saya Ananda Rusdiana, sangat Hungaria. Dikasih nama Omes itu di sekolah SMA. Oh, Kenapa di dikasih SMA? nama Omes? SMA. Jadi Omes itu singkatan dari otak mesum. Yang zaman dulu Omes. Serius. Otak mesum, tapi kan itu sebelum menikah. Aslinya Mas Omes emangnya. Enggak. Kan udah dibilang barusan namanya Ananda Rusdiana. Makanya kok bisa namanya Omes. Iya Omes. Jadi Nanya.
masuk teater suka dikasih nama-nama julukan. Oh iya. Kasih nama julukannya. Anak zaman dulu Ini kan si begitu, ini, ya. ini si Arab, ini si ini. Gue dikasih nama si Omes. Kenapa mesumnya kenapa? Tapi enggak, setelah menikah mah jadi Bercanda. Zaman dulu kan, kalau Iya, zaman tapi dulu tuh sekarang bercandaan udah- itu Oh, emang bercanda. kira-kira. Jadi dulu Nggak sebelum serius, nikah, jadi- sekarang Kok, udah tapi nikah, kenapa udah enggak. bisa Orang kasih, itu bisa dikasih ngasih nama julukan Omes? Iya kan nggak mungkin orang ngasih Kenapa? julukan itu kalau nggak apa Julukan mungkin suka ngomong jorok atau apa kan mungkin biasanya. Ya mungkin kalau ada cewek-cewek seger-seger mungkin Dia kayak suka senyum mesum-mesum gitu. Senyum mesum mesem-mesem. gitu. Mesem, ya. Mesem-mesem. Semesa. Kalau senyum mesum begini. Tapi mungkin ini yang bikin seorang Omes senyum-senyum terus karena hobi touringnya. Kita mau kasih lihat ya bareng sama geng Prediksi. Omes akui tak kapok dengan dunia touring meski berkali-kali hampir merenggut nyawanya. Sebentar, lo ngomong omes biasa aja omes. Omes. Nggak harus Karena pakai H. H. Kalau dia kan tadi bilang Omes, otak mesum nggak pakai H. Iya, Nggak emang omes ya. aja. Kita di Indonesia. Omes. Mes, Di emang Indonesia omes itu omes. Mas Omes. Berkali-kali tuh Iya. beneran ada pengalaman seperti itu. Merenggut nyawa. Hampir merenggut nyawa. Ya pernah sih, yang paling saya inget tuh waktu touring di Jogja. Di Jogja Selatan tuh Gunung Kidul. Jalannya kan berkelok-kelok, naik turun gunung gitu kan. Saya jatuh sampai muter di pinggir jurang. Untungnya, masya Allah ya, untungnya motornya tahu pembatas jalan. Motornya ketahan pembatas jalan, saya kejepit di situ. Di bawahnya pohon bambu, pohon salak. Jadi saya lihat wah, kayaknya kalau jatuh selesai deh. Karena itu ya. Nah itu pernah, terus juga waktu sama Prediksi ke US. Oh. Oh yang kemarin itu ya? Bener, waktu ke US ada Vincent, ada Ferry, ada siapa teman-teman sampai semua teriak, udah teriak. Kayak pasrah kali, Omes semuanya. Kan kita lupa ya, Indonesia sama di sana jalurnya kan kanan dan kiri berbeda. Iya. Terus mau nyalip dari kiri. Kebetulan motornya remnya ngerem Senin, berhenti Kamis lah. Gitu. Tiba-tiba temen saya yang tinggal di US ini ngerem mendadak. Karena tiba-tiba lampu merah. Saya ngerem begini. Bawa kiri. ngik. Di depan truk. ngik. Semua kan kita pakai intercom. Omes! Semua udah truk saya begini. ngik. Balik lagi begini. ngik. Balik lagi begini. ngik. Nabrak mobil depan. Dek, baru berhenti. Langsung diem. Pinggir dulu, diem lagi, ngelamun. Pasti gitu. Tapi kalau gitu-gitu suka cerita sama istri nggak sih, Mas? Enggak. Ini kalau istri Kalau saya, cerita kalau sama- istri saya nonton ini pasti nggak tahu cerita Jadi dia saya yang nggak di tahu US. sama sekali. Nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan Nggak tahu nih. nggak tahu. Yang di Jogja itu saya bareng sama Imam Darto. Dia pakai kamera, pakai GoPro gitu, dan itu terekam semuanya. Pas mau tayang di YouTube-nya dia, saya sampai ngomong take down. Kalau nggak, kita nggak bisa motoran bareng lagi. Ya karena istri marah. Pasti ngelarang. Pasti marah lah. Pasti Aduh, ngelarang. padahal itu seru Mas banget Omes, tuh ya. Yang itu Mas Omes, ditonton. Mas Omes kan, feeling istri itu kan biasanya kan peka banget ya. Apakah ini nggak kayak Mas Imam Bawel, ngapain sih kamu motor-motoran terus? Oh, masalahnya malah sekarang istri saya yang lagi nagih-nagih untuk touring bareng. Karena Oh, dia terakhir pengen ikut. kita bulan madu aja pakai motor. Kemana? Ke Bali, keliling Bali. Istri saya pakai motor, saya pakai motor. Jadi motoran sendiri-sendiri. Istri saya kan memang senang motoran juga. Frekuensi ya, seru ya. Frekuensi. Dan memang kenapa saya senang motoran? Karena justru itu bagi saya cara mendekatkan diri sama Tuhan salah satunya dengan motoran. Kenapa? Karena dengan motoran saya merasa dekat dengan kematian. Oh iya. Jadi Iya kan? me time-nya Omes tuh naik motor sambil Motor. mikir gitu ya? Saya tuh sama istri saya, kalau dulu apalagi masih belum punya anak, saya tuh bisa, sayang, aku mau berangkat ya, mau kemana? Motoran. Mau kemana? Nggak tahu. Seret, kamu udah sampai mana? Bandung. Oke, telepon lagi, kamu udah sampai mana? Garut. Itu jalan. Terakhir juga kemarin begitu sama teman-teman sering yang ngedadak, dan buat saya paling senang tuh jalan malam, karena ada satu momen yang selalu saya lakukan ketika motoran. Apa Mau tuh? kemarin di Amerika, mungkin sempat cerita siapa kesini, ke Australia. Saya dengerin murotal Quran. Jadi itu cara saya mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Melihat jalanan yang indah, melihat view yang bagus. Saya mendengarkan alunan Quran, kitab suci dengan keindahan. Jadi itu cara saya berkomunikasi mungkin ya. Di balik helm, teman-teman Prediksi mungkin tahu. Iya. Kalau saya buka helm, perjalanan jauh, pasti mata saya bengep. Karena itu waktunya saya menangis. Karena kan katanya cowok gak nangis. Nangis saya di balik helm. Ketika saya perjalanan, Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Tuhan, saya berasa dekat dengan kematian. Saya punya anak, istri, orang tua. Tuhan jaga saya, gitu-gitu aja. Jadi kayak
kayak kontemplasi di atas Komunikasi. motor. Kontemplasi di atas Ya. motor dengerin murotal ya, Mes. Ya. Seberapa sering kontemplasi di atas motor sendirian? Kalau sama teman-teman prediksi kan Ya. itu ada jadwalnya. Tapi kalau usus sendirian, Omes, Sendirian tuh bisa kapanpun. Kalau manajemen sih udah tahu, istriku sama manajemen per 2 bulan saya pasti harus motoran. Nggak tahu mau kemana. Tapi sekarang udah nggak boleh sendirian. Sama istri kan berbahaya, Iya, iya. minimal berdua. Jadi sering begitu. Berdua sama siapa? Paling sering sama Darto, Ferry, kalau nggak Ferry, Surya. Jadi sering janjian yuk, lusa kita berangkat kemana? Nggak tahu. Janjian di mana? Pom bensin ini. Jam berapa? Habis subuh deh, habis subuh selesai. Terus ngobrol, mau kemana? Nggak tahu. Kita ke Bandung deh, jalan. Tengah jalan berhenti, diam dulu, makan, sarapan. Jangan ke Bandung yuk, kita belok ke Pelabuhan Ratu, ke Sukabumi, belok. Oh, jadi kita lagi nggak pernah planning tahu ya? tujuannya mau kemana, sengalirnya Nyampenya aja. ngalir ya aja. tidak ada rencana adalah Iya. rencana terbaik ya. Omes, apa jadinya hidup Omes tanpa touring motor? Ya kalau saat ini sih tidak ada tempat untuk kontemplasi ya. Tidak bisa menyeimbangkan diri ya. Karena menurut gue kan pekerjaan kita, selalu gue bilang, kita tuh orang gila. Pemirsa di rumah hanya tahu kami tersenyum dan tertawa. Betul. Apa yang sebelum berangkat aja tadi dari rumah, kita harus meninggalkan itu semua. Betul. Udah senyum saja. Bener. Otak, mulut, hati kita sering tidak sinkron. Bagi gua, touring motor itu untuk menyingkronkan lagi semuanya. Oke, satu jalur lagi nih. Udah nih, gua rilis nih. Ya. Oke, ayo kembali kerja lagi. Ya, ini sekalian pengingat juga buat Sobat Ambiar ya. Bukan Betul, hanya kami yang bekerja di depan kamera, tapi Sobat Ambiar. Bahwa lakukanlah satu hal yang Sobat Ambiar sukai atau barangkali menantang Sobat Ambiar setiap harinya. Supaya bisa merasakan kembali apa arti hidup. Bahwa hal baru bisa membuat bahagia dan ingat bahwa kebahagiaan bisa menarik tentunya keberuntungan pun juga dengan rezeki. Tapi buat Omes, salah satu bentuk rezeki adalah teman-teman. Kita mau Ya. kasih lihat. Omes, tolong berikan satu kata untuk foto-foto yang akan kita keluarkan. Ini teman-temannya Aduh. Omes ya. Siap ya, Omes ya? Yang pertama, oke, Pak Haji. Tua. Tua penyakitan. Oke, berikutnya. FOMO, aduh banyak banget ini. Desa. Bocah. Bocahnya Dari kenapa? tua ke bocah. Bocahnya kenapa Desa kita baru tahu? Kelakuannya kayak bocah banget. Oh, ya? Bocah banget. Desta. Desta, ya. Desta tuh kelakuannya bocah banget. Oke. Oh, Surya. Surya. Marah si pemarah. Oh, dia gampang ngambek. Ngedumel, tukang ngedumel. Kalau ini Contohnya Kalau gimana ini- kalau dia marah? Apa? Surya, ya. Surya tuh kalau mana? Apaan sih? Podcast Mas. Hmm. Sur, kita bikin ini yuk. Gak usah, cabut aja. Jadi, oke, kita tidak mengerjakan ini ya. Mudi. Oke, berikutnya Mudi. Vincent. Vincent Jail. Rajanya Jail. Nih kalau diprediksi, kalau teman-teman tahu yang bikin kostum apa, itu Vincent. Oh, gitu. Yang bikin gimmick ngapa-ngapain itu gua. Jadi kita Oke. ada grup bertiga. Gua, Andre, Vincent. Aha. Jadi gua menyiapkan. Nanti gua siapin tiba-tiba anak-anak ke kebun taman safari. Mereka nggak usah tahu. Serius, oke. Vincent yang nyiapin baju macan, baju loreng. Gue yang siapin kerangkeng, Andre masukin kerangkeng, keliling sama kalian mau singa. di kerangkeng guys. Jangan dong. Jangan Itu dong. mereka emang gimmicknya pakai seragam, lucu-lucuan gitu, pakai kostum ya. Oke, berikutnya kita kasih lagi satu ya. Ini Imam Darto. Ya ini apa ini Mas? Kenapa? Kok ketawa, Mes? Aduh, akan saya validasi di sini deh. Besti. Satu kata besti. Oh, Besti, Imam Dia Darto. itu teman sekamar saya, teman touring saya. Ini di grup prediksi kita mau touring minggu depan. Udah persiapan. Selalu kita ngelis kamar. Orang biasanya si tim kita nih ada namanya Melvin, dia tuh selalu ngelis mau sekamar sama siapa, gengs. Aha. Dia hanya menuliskan Omes, Darto, yang lain silakan pilih. Kenapa? Karena menurut saya ini salah satu orang yang hebat, Darto nih. Orang yang selama saya motoran tidak pernah meninggalkan sholat. Oh, wow. Dan dia jadi mengingatkan. Motivasi ya. Iya. Darto tuh, ini saya saksinya. Tuh dengerin Ferry ya. Mariadi, teman-teman yang lain juga ya, cuma Iya. karena saya satu kamar, dia nggak pernah meninggalkan sholat. Dan selalu menyegerakan. Makanya gue seneng kalau sama dia. Gitu. Oke, baik. Berikutnya, Tora Sudiro. Sudiro, idola. Idola. Nih, yang saya pakai dari dulu sebelum masuk ke propaganda saya saat mengidolakan Tora Sudiro. Sampai gue ngomong langsung, Mas Tora, gue tuh sangat ngefans, gue mengidolakan lu, style gue, panutannya lu. Gitu. Terus kita tanyalah, Kakak Tora, lu ngikutin siapa? Ada satu teman kita, orang itu, akhirnya kita sepakat, kita sama-sama mengikuti orang itu saja. Siapa? Ade Habibie. Ah, oke. Mas ada Ade dia. Habibie. Oke, berikutnya Wendy.
Wendy apa penakut? Oh, di penakut aslinya. Penakut ya, mungkin bukan penakut ya, dia tuh kan banyak ininya. Apa namanya tuh? Fobia. Fobia. Terutama ketinggian Oke. gitu. Jadi dia benar-benar kalau ketinggian tuh benar-benar bisa sampai keringet dingin. Orang kan nyangkanya mungkin lawak gitu ya komedi. Iya. Aslinya. Paling bercanda. Bener. Emang fobia ya. Sampai harus ke Psikolog. profesional. Oke. Jadi prediksi ini semua cowok ya. Kalau mau ngebuka anggota cewek, dia punya moge. Termasuk dia pernah ikutan tong setan dulu. Jago. Putar gini ya, sambil disawer. Oke, Omes, kali ini kita akan mengajak Omes untuk menjawab pertanyaan lainnya dalam kursi kegegeran. Geger. Ananda Omes, jawab pertanyaan kami dengan sejujur-jujurnya. Ya. Ya, Sebutkan inisial artis yang gak cocok bekerja sama dengan Ananda, Om. Bohong kalau nggak ada, Ya, pasti ada. Nggak Kemarin mungkin. pernah lu bilang sama Jangan gua, suka Mes. bohong. Iya, jangan bohong. Ya. astagfirullahaladzim. Bohong. Sebutkan inisial artis yang Ini nggak saya cocok. doang kan? Inisialnya aja. Sebut nama juga kita. Sebut nama nggak apa-apa, kita tapping kok ini. Ini lagi live loh. Yang kurang cocok ya, Cewek cowok boleh. GI, udah selesai. Ini cewek apa cowok? Rahasia. GI. 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 Ya kan harus jelas kelamin. Harus tahu dong cewek cowok. Enggak. Udah. Itu aja udah. Sepertinya saya tahu itu siapa. Oke, next. Oke. Coba urutkan teman yang paling klop hingga yang kurang dari seluruh anggota podcast, Mas. Oke, dari yang paling klop. Paling klop. Ya. Paling klop Angga Enggok, sahabat saya dari awal yang Oh. bikin acara nikahan saya. Ah. Kalau yang kurang, paling nggak yang klop. kurang klop Darto. Kan tapi Kalau Darto. secara podcast Mas, saya tuh berantem mulu sama Darto. Ide ya? Ide. Oke. Oke, next. Jika harus memilih antara kebutuhan istri dan anak, apa yang Mas Omes utamakan untuk saat ini? Nah, Untuk saat ini, Ya. kebutuhan Istri istri atau anak? Kebutuhan istri atau anak? Istri dan anak, apa yang Mas Omes utamakan? Prioritas. saat ini anak. Anak. Oh, kebutuhan anak ya. Kalau saat ini anak. Oke. Saat ini anak. Iya, Maaf ya wajar lah istriku. Gak apa-apa kan istri udah bisa cari rezeki sendiri, ya kan? Oke, selanjutnya apa ketakutan Omes dalam hidup? Takutan saya dalam hidup meninggal dalam keadaan dikenal orang sebagai orang yang tidak baik. Itu aja sih. Pengen dikenal dengan nama yang baik. Oke. Omes, 3 buah hati tercinta sepernikahan di tanggal 8 Juli 2012 ya, sama benar. Dian Ayu. Ada Langit, Embun, sama satu lagi? Bulan. Bulan. Allah. Mau bilang apa sama Bagus banget namanya. keluarga tercinta? Apa? Mau bilang apa sama keluarga tercinta? Untuk keluarga tercinta. Untuk Embun, Langit, dan Bulan. Embun langit. Semoga kalian menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Eh, menjadi anak yang terbaik lah. Aduh, kalau anak-anak tuh suka ini ya. Sedih. Kalau istri juga suka sedih sih, cuma lebih ketakut memang. Buat Embun Langit Bulan. Semoga ketika Embun lahir, dan mungkin Embun sedang menonton ini, panggilannya Abi. Abi baru tahu apa tujuan hidup Abi ketika kamu lahir, nak. Ketika adik kamu lahir yang kedua, adik kamu lahir yang ketiga, Abi semakin tahu tujuan hidup Abi apa. Abi bekerja untuk apa, Abi melakukan kegiatan selama ini untuk apa. Jadi kalianlah tujuan hidup Abi saat ini. Semoga menjadi anak soleh-soleha dan kita bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya. Amin. Satu kata inspirasi dari seorang Omes, jangan lupa untuk kontemplasi. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.